Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Persita Diwahana dengan NIM 187241064 dan saya di sini akan mempresentasikan mengenai Integrating KKN with Foundation Models for Adaptable and Privacy Aware Image Classification. Jadi, artikel ini itu ditulis oleh Sebastian Dorit dan timnya yang berasal dari Jerman yang sudah dipresentasikan dan juga di Simposium Internasional ISBI pada tahun 2024. Nah, inti dari artikel ini itu bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem kecerdasan buatan yang lebih fleksibel dan juga menghormati privasi data. Nah, yang pertama yaitu bagian latar belakang. Masalah utama dalam model deep learning tradisional itu sendiri sekarang itu masih bersifat kaku atau biasa sering disebut sebagai kotak hitam. Sekali sekali model dilatih, pengetahuan terkunci di dalam bobot sarafnya dan masalah muncul ketika kita ingin memperbarui data atau menghapus data tertentu untuk memenuhi regulasi privacy seperti GDPR. Nah, di model biasa, menghapus satu data saja itu bisa memaksa kita untuk melatih ulang seluruh model yang biayanya sangat mahal. Oleh karena itu, di penelitian atau artikel ini itu menawarkan solusi. Kita memisahkan antara otak yang mengenali gambar dan juga gudang yang menyimpan informasinya. Nah, konsep utamanya sendiri itu jadi di artikel ini itu menggabungkan dua teknologi. Yang pertama itu ada foundation model seperti Dinovi 2 yang bertugas itu sebagai mesin pengenal pola. Jadi dia itu tidak perlu menghafal label, tugasnya hanya mengubah gambar menjadi vektor angka atau sebuah vektor fitur. Nah, yang kedua yaitu algoritma KNN. Untuk alih-alih menyimpan pengetahuan di dalam saraf, model, kita menyimpannya di basis data eksternal. Jadi klasifikasi dilakukan bukan berdasarkan hafalan model, tetapi berdasarkan kemiripan gambar baru dengan data yang ada di gudang eksternal tersebut. Nah, ini itu memungkinkan sistem berubah secara instan hanya dengan menambah atau menghapus isi datanya. Next. Next yaitu ada di dalam artikel ini juga terdapat dataset penelitian di mana untuk membuktikan konsep-konsep ini, nah penelitian ini tuh menggunakan dua jenis dataset. Yang pertama yaitu dataset gambar alami seperti CIFAR dan STL10 yang berisi benda-benda umum. Nah, hal ini itu untuk menguji kemampuan dasar sistem. Yang kedua, yang paling penting yaitu dataset medis, di mana dataset medis ini berupa foto X-ray paru-paru untuk kasus pneumonia. Tujuannya sendiri itu untuk melihat apakah model yang dilatih secara umum tetap bisa bekerja dengan sangat akurat pada data medis yang sangat spesifik dan juga sensitif tentunya. Selanjutnya yaitu kasus implementasi KNN. Ada tiga skenario utama mengapa penggunaan KNN ini sangat krusial. Yang pertama yaitu privacy. Nah, jika ada pasien atau pengguna meminta datanya dihapus sesuai hak GDPR, maka kita cukup hapus datanya di database. Efeknya instan tanpa perlu melatih ulang model tersebut. Yang kedua yaitu adaptabilitas, di mana jika ada kategori penyakit baru, itu kita tinggal memasukkan contoh gambarnya ke database dan sistem bisa langsung mengenalinya saat itu juga. Jadi memungkinkan penambahan kelas ataupun kategori baru seperti jenis penyakit baru pada hasil scan secara langsung tanpa perlu proses fine tuning atau retraining. Yang terakhir yaitu transparansi diagnosa, di mana ini hal yang sangat disukai oleh dokter saat AI membuat diagnosa, AI itu bisa menunjukkan saya mendiagnosa ini karena gambar ini mirip dengan pasien A dan B di database. Ini memberikan sebuah dasar visual yang jelas bagi tenaga medis. Jadi di dalam kasus medis tersebut,
KNN itu memungkinkan sistem menunjukkan gambar referensi yang paling mirip dengan pasien, sehingga dokter memiliki dasar visual yang jelas untuk memvalidasi hasil dari AI tersebut. Selanjutnya yaitu ada metodologi arsitektur sistem KNN-FM, di mana ini itu menjelaskan mengenai bagaimana alur kerja sistem yang disebut yang disebut sebagai arsitektur KNN FM. Ada tiga tahap utama di sini. Yang pertama itu kita menggunakan image encoder dari foundation model. Seperti di Novi 2, di sini model dalam kondisi frozen, artinya kita tidak mengubah bobot sarafnya. Tugasnya itu murni sebagai penerjemah yang mengubah gambar mentah menjadi bahasa, angka, atau vektor-vektor yang sangat akurat. Yang kedua yaitu kita membangun apa yang disebut sebagai external memory. Jadi kita bisa membayangkan seperti perpustakaan digital. Semua gambar referensi yang kita punya itu diubah menjadi vektor, lalu disimpan berpasangan dengan labelnya. Misalnya, vektor A itu pneumonia. Nah, karena gudang tersebut berada di luar model, kita bisa menambah atau menghapus data di sini kapan saja tanpa harus mengotak-atik model pusatnya. Jadi lebih singkatnya itu setiap gambar dalam dataset referensi itu dipetakan menjadi vektor yang berdimensi tinggi dan pasangan vektor, fitur, dan label itu disimpan di dalam repositori eksternal yang bersifat dinamis. Kemudian yang ketiga yaitu saat proses inferensi atau klasifikasi itu eh, gambar baru itu ada tiga, itu gambar baru tersebut diubah dulu menjadi vektor, terus sistem kemudian melakukan similarity search atau pencarian kemiripan rumus menggunakan rumus Cosin similarity, di mana dia akan mencari siapa tetangga yang paling mirip karakteristiknya dengan gambar tersebut di dalam gudang kita. Dan yang terakhir yaitu melalui proses voting. Jika mayoritas tetangga terdekat menunjukkan label pneumonia, maka sistem akan mengeluarkan hasil tersebut secara cepat dan juga efisien. Jadi pemisahan antara mesin pengolah dan atau foundation model dan juga gudang data atau KNN data store ini menjadi kunci fleksibilitas di dalam sistem ini. Selanjutnya yaitu hasil dan juga pembahasan, di mana hasil penelitian ini bisa dibilang sangat memuaskan. Pertama, akurasinya itu mampu menandingi model tradisional. Jadi kita tidak kehilangan kualitas meskipun sistemnya lebih fleksibel. Yang kedua, kemampuan generalisasinya luar biasa. Meski di Nove 2 tidak dilatih secara khusus untuk medis, tetapi di Nove 2 ini sangat ahli untuk mendeteksi pneumonia. Yang ketiga, efektivitas penghapusan datanya terbukti 100% itu sekali dia. Itu 100%. Sekali dihapus, model tidak akan terpengaruh lagi oleh data tersebut. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya metode ini itu jauh lebih hemat biaya dan juga energi tentunya. Karena tidak ada proses retraining yang berat. Baik, jadi kesimpulannya dari eh, resume artikel yang saya bahas yaitu eh, integrasi foundation secara keseluruhan. Penelitian ini itu membuktikan bahwa integrasi antara foundation model dan juga KNN itu adalah sebuah langkah maju menuju AI yang lebih etis dan juga adaptif. Dengan memisahkan penyimpanan pengetahuan dari arsitektur model, kita bisa mendapatkan sistem yang tidak hanya akurat dan juga efisien secara komputasi saja, tetapi juga sangat menghormati privasi data pengguna. Nah, pendekatan ini juga sangat potensial untuk diterapkan di sektor-sektor kritis seperti kesehatan, di mana transparansi dan juga perlindungan data adalah sebuah prioritas utama. Nah, demikian presentasi dari saya. Ini merupakan referensi utama artikel yang saya ambil, yang dari Sebastian Doritz dan juga teman-teman yang terbit di tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.